Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Sri Mariani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Pada video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah saya. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya yang tak terhingga kepada Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Sadrah Mesak Manik, dan juga Ibu Pengajar Praktik, Ibu Julia, yang senantiasa membimbing saya dan teman-teman CGP lainnya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Sebelum saya melaksanakan aksi nyata di sekolah, terlebih dahulu saya meminta izin serta berkonsultasi dengan kepala sekolah, serta berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya untuk merancang tahapan-tahapan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah, serta menerapkan pembelajaran dan pendidikan yang berpihak kepada murid. Selamat pagi Bu, dari SD mana ya Bu? Selamat pagi, dari SD 83. Terima kasih Bu, silakan masuk Bu. Ibu SD mana ya Bu? Iya Bu. Ibu nggak nampak lagi, Bu. Terima kasih Bu, silakan masuk Bu. Pagi Bu. Assalamualaikum. Iya Pak. Oke. Kita Pak Taufik. Ada sarapan pagi nggak nih? Ada Pak. Ada. Udah kan? Kakak juga? Pagi Bu. Terima kasih. Udah Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dapat berkumpul, diberi kesempatan sehingga kita masih dapat bertatap muka di sekolah kami tercinta ini, yang saya sangat hormati Ibu Kepala Sekolah saya yang sangat hebat luar biasa mendukung kegiatan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati guru tamu yang sengaja kami undang dari SD 83 Salah Haji, Ibu Rindu, terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Arniati yang kami undang juga dari SD sebelah, yaitu SD Air Putih. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membersamai saya di sini, yaitu dalam pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya
Saya perkenalkan, saya Sri Mariani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Langkat. Dalam hal ini saya mengadakan kegiatan pengimbasan budaya positif sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas saya untuk pendidikan guru penggerak yang insya Allah akan kami selesaikan di bulan Oktober, insya Allah ya Bapak Ibu, dan mohon doanya semoga pendidikan saya ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil kelulusan yang memuaskan. Amin. Baik, sebelum kita mulai, supaya tidak ngantuk ya, saya lihat Bapak dan Ibu semua udah capek, mungkin ngantuk tadi mengajari siswanya di kelas. Kita ice reading sebentar ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mulai ke materi, kita senang-senang dulu supaya tidak terlalu kaku. Untuk itu, boleh ya Bapak Ibu saya minta untuk berdiri sebentar. Ya, silakan. Sebenarnya ada musiknya, tapi saya lupa mendownloadnya tadi. Dan ini sinyalnya kurang bagus. Jadi kita manual saja ya Bapak Ibu ya. Sederhana, tapi saya rasa bisa. Sebelum saya memulai kegiatan ini, terlebih dahulu saya mengajak peserta diseminasi untuk melakukan ice breaking agar suasana menjadi semangat. Ice breaking yang saya sampaikan kali ini adalah Marina menari di atas menara, yaitu berbentuk nyanyian sekaligus gerakan tangan untuk melatih konsentrasi dan kecepatan tangan. Kepala. Semakin lama, semakin cepat nanti saya menyanyikannya. Ya, semakin cepat gerakannya. Saya contohkan, Marina menari di atas kepala. Marina menari di atas kepala. Di atas kepala. Marina menari. Itu ya, sesuai dengan instruksinya. Marina menari di atas kepala. Ya, Bapak Ibu siap? Siap Bapak Ibu ya? Ganti Marini nggak bisa, Bu? Boleh Pak. Nanti Bapak di kelas boleh juga sebutkan nama Bapak sendiri boleh, nama anak-anak juga boleh, bebas ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Sip. Oke Bapak Ibu, inilah materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, budaya positif itu sebenarnya ada diterapkan di dua tempat istilahnya. Boleh di rumah, boleh juga di sekolah. Tapi pada hari ini saya akan membahasnya tentang di sekolah karena kita membahas ini untuk kemajuan sekolah kita bersama.
orang tuanya lebih ada kita ditanya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita di sini ekonomi kita ini wali muridnya posisinya dari menengah ke bawah, jadi tidak bisa kita samaratakan. Misal seperti membawa alat kreativitas ataupun benda-benda yang bisa kita jadikan alat peraga, tidak mungkin kita samakan dengan siswa yang berada di kota. Kalau kita setiap hari mengumpulkan uang, meminta siswa kita membawa barang-barang, tentu orang tuanya akan komplain, keberatan gitu. Kemana saja sekolah kamu? Kemana uangnya? Biaya operasional sekolahnya kemana? Kan seperti itu. Tapi berbeda hal dengan di sekolah di kota, kalau mereka disuruh membawa ini itu, biasanya orang tuanya tidak komplain karena memang mereka sudah paham, gitu ya. Kemudian kodrat zaman yang dimiliki kodrat zaman yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Zaman sekarang ini seperti kita ketahui, zamannya adalah semua zaman internet ya Ibu ya. Internet. Anak-anak kemana-mana selalu kita lihat tidak membawa buku. Apa yang mereka bawa? Iya, gawai yang mereka bawa yaitu HP Android. Jika mereka kita kasih buku zaman sekarang ini, kira-kira bisa tidak mereka membacanya? Bisa, tapi tidaklah maksimal. Lebih suka mereka membaca di HP, karena di HP itu bergambar, bergerak, dan banyak permainan. Nah itu bagaimana? Itulah tugas kita nanti mengarahkan bagaimana cara mereka menggunakan HP, ya. Jadi bimbingan kita juga selain dari orang tua. Itu peran kita ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa lagi seperti zaman batu. Kita menyuruh mereka berdiri angkat kaki. Tidak bisa lagi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan penerapan budaya positif ini adalah menumbuhkan karakter siswa agar dapat berkembang menjadi kritis, jujur, penuh rasa hormat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ada berapa elemen profil pelajar Pancasila? Ingat ya Bapak Ibu, ada berapa? 6. Iya, salah satunya apa ya? Mandiri. Iya benar, mandiri. Kalau di situ mandiri tidak tertulis ya, tapi yang namanya profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa sehingga dia memiliki akhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global ya Bapak Ibu ya. Jadi semua elemen itu kita tumbuhkan melalui budaya positif. Kita lanjut ya. Oke Bapak Ibu, mengapa ada budaya positif ini? Nah ini dia yang menyebabkan tumbuhnya budaya positif, yaitu memiliki latar belakang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, saya di sini selaku CGP, saya memenuhi tugas ini dan mencari kelulusan itu untuk menghilangkan C-nya Bapak Ibu ya, supaya jadi GP, guru penggerak. Apabila nanti sudah jadi guru penggerak, maka saya bisa menerapkan pembelajaran ini nanti di sekolah. Nah, nilai-nilai guru penggerak itu ada mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, seperti itu. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, nilai-nilai itu harus diterapkan, terutama berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian dan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian lagi peran guru penggerak itu apa? Perannya menjadi coach atau pemimpin pembelajaran di sekolah. Contohnya seperti yang saya lakukan hari ini. Ini adalah salah satu peran dari guru penggerak itu, mengajak rekan sejawat, mengajak kepala sekolah berkolaborasi bersama, berbagi praktik baik. Itulah peran dari guru penggerak tersebut. Apabila semakin baik kualitas pendidikan di sekolah tersebut, sudah pasti sumber daya manusianya dari peserta didik kita sudah pasti akan menjadi lebih baik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam konsep inti budaya positif. Ya, ini dia. Konsep inti dari budaya positif ada banyak ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Akan saya jelaskan satu persatu.
Enggak ya? Kenapa? Kita masih was-was. Ini kok ada maling di mana? Enggak seperti itu ya. Kita nggak ada uang pun, kira-kira aman nggak? Enggak, lebih nggak aman lagi. Kalau nggak ada uang lebih tidak aman lagi ya. Jadi kalau ada uang tadi masih aman lah sedikit, walaupun agak was-was. Tapi kalau udah nggak ada uang semua nggak aman ya. Oke, berikutnya rasa kasih sayang yang diterima. Bapak Ibu sekalian pernah tidak mendapatkan pengalaman seperti ini? Anak itu rasanya nengkek kali, ingin mencari perhatian dari kita, manja sekali. Seakan-akan semua kawannya itu nggak boleh dekat sama gurunya. Ada nggak jumpa siswa yang seperti itu? Ada ya. Nah itu mungkin di dalam rumahnya dia kurang kasih sayangnya. Mungkin orang tuanya sibuk bekerja, mungkin adiknya banyak, ya seperti itu. Itu bisa jadi. Nah tugas kita lah memberi kasih sayang itu. Jadi ada juga kadang-kadang gurunya udah capek kali mungkin ya. Udah sana-sana nengkek kali pun. Ada juga tipe guru yang seperti itu. Jadi itu tidak bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Berikutnya penguasaan. Ada siswa yang nantinya mereka itu akan minta pengakuan. Aku nih hebat, Bu. Aku kan dia pandai, Bu. Aku kan juara, Bu. Nah seperti itu. Jadi dia minta diakui penguasaannya itu. Berikutnya kebebasan. Nah kebebasan inilah yang berpihak kepada murid. Kita tidak bisa menerapkan pembelajaran yang kita memaksakan kehendak kita harus bisa. Kalau dulu ya Bapak Ibu, saya mengajar sebelum ikut CKP. Kalau anak-anak bisa, yang saya kasih, misalnya saya tanya 3 kali 4 berapa nak? Dijawabnya 19 misalnya. Saya marah, masa kayak gitu dia nggak bisa. Padahal mungkin cara kita menerapkan pembelajaran itu yang salah, metode yang kita gunakan salah. Tapi setelah masuk ke dalam dunia pendidikan guru penggerak ini, saya jadi paham bahwasanya apa yang saya ajarkan itu selama ini tidak semuanya benar, gitu ya. Jadi disinilah kita merubah mindset kita, cara pandang kita, harus merubah seorang guru itu tidak selalu benar. Jangan kita pikir kita guru dapat hebat seperti itu ya. Oke, berikutnya kesenangan. Nah, karena kita di SD, anak yang kuliah saja butuh kesenangan, apalagi kita mengajar di tingkat SD. Nah, kalau di SD ini kita tidak bisa terlalu apa ya kita bilang kaku ya Bapak Ibu ya. Boleh kita gitu masuk ke dalam kelas, kita ajak dulu mereka nyanyi, kita ajak dulu mereka lompat-lompat, kita ajak dulu mereka bermain kereta api dan lain sebagainya. Minimal tepuk-tepuk lah Bapak Ibu ya. Bukan kita tepukin anak itu. Nah, tepuk kanan kiri, atas bawah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba buka halaman sekian, anak pun bisa spot jantung ya. Bukan lagi dia belajar, tapi dia bisa menangis ya. Ya, kita lanjut. Ya Allah. Apa Bu? Ya, Ibu dari SDR Putih agak-agak ngantuk gitu kayaknya. Akan saya Bu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Ini yang biasanya selalu salah yang kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Hari ini tugas saya membagikan ini, terutama di sekolah saya pembahasannya. Kemudian di 2 sekolah yang kami undang guru tamu supaya nanti bisa berbagi dengan yang lainnya sebagai praktik baik. Baik, yang pertama di sini adalah hukuman. Nah, kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian pernah tidak memberi hukuman kepada anak-anak? Sering ya, sering kata Ibu Armia dari guru FUT ya. Jadi kan, kira-kira kalau saya kasih contoh seperti ini. Anak datang memakai sepatu berwarna putih. Ini belum saya jelaskan ya Bapak Ibu, silakan baca sambil saya kasih contoh. Anak datang memakai sepatu putih. Sementara kita memiliki penerapan ataupun peraturan di sekolah itu kita menggunakan sepatu berwarna hitam ya. Tiba-tiba anak tadi datang memakai sepatu putih. Kita udah berdiri di depan kelas, mereka mau bersalaman seperti itu. Terus saya bilang begini, kamu kenapa pakai sepatu putih? Iya Bu, sepatunya basah. Misal, sementara kita tahu kemarin tidak ada hujan. Kenapa bisa basah? Dituang air minum Bu sama adik. Misal ya. Jadi kita terus mengambil tindakan seperti ini. Karena kamu tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan sekolah, kamu copot sekarang sepatu kamu boleh belajar tanpa menggunakan sepatu. Sampai nanti pulang, baru kamu pakai sepatu itu kembali. Menurut Bapak Ibu sekalian, itu menurut Bapak Ibu hukuman, konsekuensi, atau restitusi?
Apa ya Bapak Ibu? Hukuman Bu. Hukuman ya Pak Topik ya. Iya. Pak Topik ini guru agama cepat juga jawab. Hukuman. Siapa yang sepakat dengan Pak Topik? Atau ada jawaban yang lain? Oke, saya jawab aja supaya nggak buang waktu ya Bapak Ibu. Iya, itu tadi memang hukuman. Hukuman itu dimiliki oleh seorang guru. Nah, saya duduk ya Bapak Ibu. Sementara saya duduk, saya boleh nanti meminta jawaban dari Bapak Ibu sekalian, boleh angkat tangan. Nanti akan saya arahkan mainnya ke sana, kemudian Bapak Ibu silakan jawab. Nah, posisi kontrol apakah saya pada saat ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Apa ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, kita simpan dulu ya. Kita lanjut. Ya. Ini bukunya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapakah dia? Ini menjudge ya namanya. Kira-kira apa? Penghukum. Iya, penghukum. Kalau yang tadi? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Anak akan merasa terus bersalah kepada gurunya. Ya, dapat jawabannya satu-satu ya. Berikutnya, Biasa. berikutnya posisi siapakah saya? Apa rencanamu ke depan untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Iya, benar sekali manajer, kita menyerahkan sepenuhnya kepada siswa ya untuk menyelesaikan masalahnya. Berikutnya, siapakah saya? Ayolah, tolong lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Iya, teman-temannya baik sekali nih ya. Berikut terakhir. Ya, terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakannya. Siapakah saya? Penghukum. Memantau ya, Bapak Ibu. Penghukum tadi sudah disebutkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yaitu keyakinan kelas. Oke, saya persilakan Bapak Ibu sekalian melihat ke dinding saya yang paling belakang. Di situ sudah ada keyakinan kelas saya, sudah saya buat dengan anak-anak didik saya. Itulah salah satu bentuk keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa keyakinan kelas? Ya, kenapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Kenapa tidak dibilang peraturan sekolah seperti itu ya Bapak Ibu? Oke, sudah bisa dilihat ya. Oke, mari Bapak Ibu kita fokus kembali. Kenapa ya keyakinan tidak peraturan? Nggak nampak. Gak apa-apa Pak, di situ aja Pak kameranya Pak, nanti Bapak capek kali. Ya. Kenapa sih harus keyakinan tidak peraturan saja? Menurut Bapak Ibu kenapa keyakinan tidak peraturan saja? Siapa yang mau menjawab ya? Bu Rindu barangkali? Kenapa Bu keyakinan Bu? Ya, saya coba menjawab. Iya. Kalau Pakai mic Bu, biar dengar yang lain. Ya, silakan Bu. Kalau keyakinan kelas mungkin ini bahasanya lebih dilakukan dengan kesadarannya sendiri. Tapi kalau peraturan kelas itu kan memang ada paksaan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya. Baik sekali ya jawaban dari Ibu SD 83 ini. Tidak sia-sia saya mengundang Ibu ya. Baru sebentar aja udah pintar Ibu ya kan. Nah, Saya juara satu saya. oh iya. Oke, keyakinan kelas ini benar seperti apa yang dikatakan oleh Bu Rindu. Kenapa keyakinan tidak peraturan saja? Karena kalau peraturan yang kita terapkan, mereka hanya berusaha mematuhinya. Karena apa? Karena takut dihukum. Benar bukannya? Jadi kalau kita sudah melakukannya dari hati, tulus ikhlas, insya Allah semuanya berjalan baik-baik saja. Seperti itu ya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Tapi kalau peraturan bisa jadi mereka hanya mengikuti saja daripada kena marah gitu. Oke, ini dia ya. Pembentukan keyakinan kelas itu ada caranya dan prosedurnya. Ini dia. Kalau untuk anak SD seperti inilah kurang lebih Bapak Ibu ya. Bersifat abstrak. Nah, yang saya tempelkan di sana itu semua pendapat anak-anak. Mereka satu orang saya suruh tulis 2 keyakinan kelasnya
dia diam lalu menulis. Nah itulah saya nggak bilang lagi udah salah itu ya, udah melanggar. Saya nggak bilang seperti itu. Keyakinan mana yang dilanggar nak? Nomor sekian bu. Lalu udah bu saya kerjakan. Ya. Jadi ada kesadaran. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas. Nah, tidak bisa kita paksakan anak-anak itu misalnya 1 minggu sekali harus makan makanan sate ya. Sementara anaknya mau makan pakai kangkung. Nah, seperti itu ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita dan sekolah. Selanjutnya melibatkan seluruh warga kelas. Tidak ada pengecualian. Semua peserta didik kita libatkan termasuk gurunya sendiri. Harus mengeluarkan ide-ide. Berikutnya kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Ini adalah hal yang paling ideal yang harus kita laksanakan dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik kita. Tidak sembarangan kita menggunakan metode dalam menyelesaikan masalah. Takutnya nanti akan membawa dampak yang negatif kepada pertumbuhan peserta didik kita. Baik, ini dia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog atau pembicaraan ataupun diskusi yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mandiri itu itulah tadi Bu, dia menentukan permasalahan yang dimilikinya, dia sadar akan kesalahannya. Kemudian dia secara mandiri dan bertanggung jawab mencari solusi dari permasalahannya. Bisakah itu diterima oleh gurunya, tapi tidak menekan kepada fisik dan mentalnya. Seperti itu. Kita lanjut. Bapak Ibu, sekarang kita di dalam segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua manusia sudah pasti bersalah, apalagi peserta didik kita. Bagaimana cara kita supaya anak kita tidak down? Kemudian kita berikan kata-kata masukan yang bisa membuat dia tetap tegar dan menyadari kesalahannya. Yang pertama, berbuat salah itu wajar kok nak. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga sering berbuat kesalahan. Nah, selanjutnya ibu tidak mencari kesalahan kamu, tapi di sini kita mencari solusi dari permasalahan yang ada pada diri kamu, sehingga anak-anak tersebut tidak merasa sakit hati dan sakit kepalanya memikirkan omongan kita. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran ini adalah Ya nggak apa-apa sih Bu. iya, betul Pak. Oke, ini dia ya. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita sudah menanyakan anak-anak apa permasalahannya mereka miliki dan sudah mendapatkan solusinya, baru kita tanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Tentu dia akan menjawab apabila dia sudah memahami tentang keyakinan sekolah yang sudah kita terapkan, maka dia akan memberikan solusi kepada kita dengan sendirinya. Oke Bapak Ibu, kita menonton sejenak ya. Ini segitiga restitusi yang sudah saya terapkan juga. Benar ya Bapak Ibu? Masih di sini ya Pak. Yang 7 berarti mau begadang. Iya, main HP, kontrol nggak? Kontrol, kasih tahu kamu nggak boleh main HP. Lalu kalau main HP.
tadi saya memiliki kasus dengan anak murid saya, yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Ternyata permasalahannya setelah kita tanyakan, dia sering tidur larut malam sehingga terlambat hadir ke sekolah. Lalu solusi apa yang dia tawarkan kepada saya? Yaitu datang lebih cepat dengan cara tidur malam lebih cepat sehingga dia bisa bangun lebih awal dan hadir ke sekolah tepat waktu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki sifat standar, kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai guru, kita tarik kesimpulannya Bapak Ibu, kita sebagai guru, posisi kontrol yang harus kita miliki sebenarnya manajer. Ya, itu adalah tahapan yang paling tinggi yang harus kita miliki. Tetapi apabila kita belum mampu sampai di tahap manajer itu, kita boleh di bawah sedikit daripada manajer. Tapi jangan di bawah kali Bapak Ibu ya. Di bawah manajer tadi apa ya Bapak Ibu? Pemantau. Iya, pemantau. Minimal kita ada di situ dulu. Jangan sebagai penghukum. Nanti kalau penghukum anak murid itu kan, kalau dia nanti udah tamat dari SD, kita lewat bocor kan kita nih kan. Dia bukan membantu kita. Apa kira-kira yang ditanya? Kapok Pak Ibu tuh. Dulu dia jahat kali sama aku. Kan seperti itu ya. Jadi kalau bisa waktu kita bertemu dengan mereka di jalan, mereka bersikap baik terhadap kita ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini penerapan pengimbasan disiplin positif dan budaya positif dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan berusaha menjawabnya. Tapi jika saya belum bisa menjawabnya, nanti kita akan cari solusinya bersama-sama. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Banyak sih Bu nanya Bu. Ya, Bapak mau bertanya? Mau Bu. Oh iya. Silakan, Pak. Ya, Bapak benar. Oh iya, berdiri Pak, agamanya dengan Bapak sini nak, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Ibu ya, saya mau nanya sedikit ya sama tutor kita ya. Ibu? Bukan tutor ya? Bagaimana jika tahapan budaya positif sudah kita terapkan namun hasil yang kita dapatkan belum juga maksimal? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya tampung dulu ya Bapak Ibu. Ada lagi kan yang ingin bertanya? Ada Bapak Ibu? Ada nggak nih? Biar sekalian saya jawab nanti kalau memang masih ada yang lain. Bu, ya. Bu Fitri, silakan Bu. Bu, apakah dengan hukuman bisa mendisiplinkan anak? Boleh. Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat baik sekali. Apakah cukup dua atau masih ada yang lain Bapak Ibu? Oh iya, silakan. Ini tamu guru tamu ya, guru tamu. Tapi bisa diterapkan di sekolah juga. Kira-kira Bu, posisi kontrol apa yang paling ideal yang bisa kita terapkan sebagai guru? Baik, pertanyaannya sudah 3, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Nanti kita pulangnya ke siang kali. Jadi pertanyaan yang pertama saya coba jawab dulu, yaitu tadi dari Bapak Taufik. Pertanyaannya kurang lebih bagaimana jika budaya positif sudah coba diterapkan namun hasilnya belum maksimal, seperti itu ya. Nah, menurut saya sebagai seorang guru, apapun harus kita lakukan demi kebaikan bersama.
pasti hasilnya juga baik walaupun kecil ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan cepat putus asa, terus mencoba. Yang kedua tadi pertanyaan dari Ibu Fitri, apakah disiplin itu dapat hukuman ya? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan peserta didik? Kira-kira Bapak Ibu sepakat nggak kalau tidak bisa mendisiplinkan? Sepakat nggak Bu? Sepakat. Sepakat. Itu nggak mendisiplin. Hukuman nggak mendisiplinkan. Tapi kalau saya pribadi, saya 50-50 Bapak Ibu. Ya, ada yang hukuman itu bisa mendisiplinkan, ada juga yang tidak bisa. Seperti itu. Jadi tergantung tujuan dan permasalahan yang dimilikinya. Kalau seperti tadi kita hukum dia dengan cara tidak memakai sepatu, anak-anak kira-kira kan kalau dia jam istirahat, kalau nggak pakai sepatu, resiko yang ditanggung harus lebih besar ya. Bisa dia terkena duri, bisa dia terkena kaca, bisa kena batu, kemudian imbasnya kepada sekolah. Pasti nama sekolah jadi jelek. Kenapa anak itu tidak diperkenankan memakai sepatu? Seperti itu. Tapi ada juga hukuman itu yang bisa mendisiplinkannya. Seperti itu ya. Kalau yang pertanyaan dari Bu Ibu tadi, pertanyaan terakhir apa tadi Bu? Posisi yang paling Posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru yang paling ideal. Tadi sudah saya jelaskan, tapi saya coba ulangi. Apa tadi ya Bapak Ibu? Manajer ya Bu ya. Kepala sekolah yang tadi bagus sekali. Jadi posisi yang paling baik, paling bagus kita miliki itu adalah posisi manajer. Di perusahaan aja posisi manajer paling ideal ya Bapak Ibu ya. Apalagi di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya rasa pemaparan saya kali ini sampai di sini. Saya juga masih tahap belajar, pastinya belum maksimal. Saya juga mohon bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah, guru-guru lain, supaya nanti tetap memberi masukan dan membantu saya untuk lebih memperbaiki diri ke depan. Ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Nah, pantun saya apa tadi ya? Saya lupa nih. Makan kue dadar isinya inti dibuat dari kelapa. Apa yang telah saya sampaikan tadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Tukang kue ini ya. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas supportnya dan waktunya. Ya guru agama memang baik sekali. Sering numpang. Jadi sampai di sini penjelasan dari saya dan pengibasan dari saya. Semoga kamu guru kita dapat mengibaskan yang di sekolah mereka. Kemudian saya juga bisa menjadi lebih baik di sekolah kami ini. Kita bersama-sama berkolaborasi dalam membangun pendidikan di sekolah kita. Semoga hasilnya ke depan lebih baik lagi. Amin. Ya. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tanggapan dari salah seorang siswa yang memiliki permasalahan sering datang terlambat ke sekolah. Siswa tersebut sudah dapat menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahannya melalui penerapan segitiga restitusi yang telah diterapkan di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia. Saya sangat berterima kasih kepada ibu guru yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya yang sering terlambat. Ibu Sri membuat saya sadar akan kesalahan saya, mengajak saya berbicara dengan bahasa yang lembut. Saya berjanji akan berubah dan tidak terlambat lagi. Terima kasih Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses selanjutnya yaitu pembuatan keyakinan kelas pada kelas 3 SD yang saat ini adalah kelas yang saya ampu di tempat tugas saya. Kesepakatan yang akan kita buat bersama. Nanti setelah kita dapatkan hasilnya baru kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak ada lagi yang melanggar nanti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Seperti yang dijelaskan tadi, Ibu minta satu orang menulis berapa? 2. Setelah nanti dituliskan, baru kita tempel di kertas karton ini. Paham ya? Paham. Oke, masing-masing menuliskan yang terbaik.
anak-anak ibu udah siap semua? Oke, sekali lagi, kurang semangat kayaknya. Sudah siap? Oke, sekarang kita mulai menempel ya. Nanti ibu punya ada juga lipat. Ya, jadi nanti kita tempel dulu sebelah sini. Kemudian setelah semuanya bertempel, semua selesai menempel di sini, lalu kita pindahkan ke sebelahnya, yaitu keyakinan kelas kita. Nanti kita sepakati bersama dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekarang kita mulai dari Cynthia dulu. Yuk,
Dalam melaksanakan pembelajaran, anak-anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari rasa bahagia. Mereka akan dengan mudah menerima apapun yang kita berikan jika suasana hati mereka dalam keadaan bahagia. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, hendaklah kita selalu menciptakan suasana yang nyaman dan bahagia, sehingga siswa kita akan mudah menerima pelajaran sekaligus dapat membentuk karakter mereka untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, cerdas, jujur, bertanggung jawab, dan mandiri melalui hati dan keyakinan mereka sendiri. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Setik Berginting, SPD SD, sebagai Kepala Sekolah di SD 054926 Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya. Saya selaku Kepala Sekolah mendukung penuh kepada Ibu Sri Mariani. Dia sudah mendaftar ataupun sekarang menjalani calon guru penggerak. Saya sangat bangga karena guru saya ada yang sudah menjadi guru penggerak. Dan di sini saya perhatikan perubahan yang ada pada diri Ibu Sri, sangat membahagiakan bagi saya karena banyak praktik baik yang dikerjakan di sekolah ini. Dan beliau juga sering mengajak teman-temannya untuk bergabung ke guru penggerak. Dan saya juga sebagai kepala sekolah selalu bekerja sama guru-guru lain ataupun Ibu Sri. Tetap kami menghimbau kepada guru lain supaya mendaftar ke CGP. Dan saya juga selalu memberi dukungan ataupun saran supaya guru kami ini semua ikut jadi calon guru penggerak supaya sekolah kami ini lebih baik daripada yang sudah-sudah. Jadi saya pun tidak bisa memberi kata-kata yang lebih banyak lagi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restuna Sestepu SPD, salah satu guru di SD Negeri 054926 Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat. Dan juga sebagai salah satu rekan guru dari Ibu Sri Mariani SPD. Dia adalah salah satu calon guru penggerak di Kabupaten Langkat. Nah, untuk kalau melihat dari Ibu Srinya sendiri sih, sehari-hari berapa bulan ini yang lalu dia mulai cara kerja yang mulai berubah cara mengajarnya, dimana saya lihat rajin dia juga belajar, sering buka laptop, ke kelas juga lihat dari siswa sudah mulai menarik, senang, minat belajarnya senang lihat dari cara mengajar Ibu Sri. Nah, di situ juga kami juga termotivasi untuk mengikuti, dan tidak lupa dia juga sering mengajak atau berdiskusi, berkolaborasi kepada kami guru-guru di sini untuk menjadi yang terbaik, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana supaya ilmu atau materi yang kita pelajarin itu kita ajarkan dapat kepada dapat untuk anak gitu, sehingga anak itu menarik dan asik untuk terus mencari
cari tahu. Nah sebenarnya itu tujuannya banyak ya, perubahan-perubahan. Dan satu lagi memang kalau ibu ini saya lihat memang agak tertekan dia ya, agak tertekan, tapi ya kami sebagai guru sini, rekan-rekannya selalu ngasih motivasi supaya dia tetap semangat untuk menjalanin tugas-tugas ataupun yang diberikan oleh tutor untuk calon guru penggerak, supaya nilainya bagus untuk jadi lulus, untuk jadi guru penggerak. Nah, dan juga dia sering juga, ayo ikut, asik loh gitu. Nah itu termotivasi juga untuk kedepannya juga. Rekan-rekan semua ini ada juga sebagian yang mau ikut jadi guru penggerak untuk kedepannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga kami lulus ADM untuk jadi calon guru penggerak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata pada modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.